Bab 951 Dua potong informasi. Chu Feng segera tiba di istana terapung dengan Suan Xiaochao dan yang lainnya memimpin jalan. Qiu Chanfeng secara pribadi membangunnya, dan itu adalah area penting untuk persiapan perang. Bahkan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Tapi Chu Feng, sebagai kepala sekte, secara alami bisa memasuki tempat manapun karena ini adalah bagian dari sekte malam iblis yang melumpuhkan. Setelah masuk, Chu Feng menemukan 4 pelindung, Qiu Chanfeng, Sue Xiu, Fu Lianseng, dan Yu Mingdeng, ada di sana. Selain keempat, ada 2 lagi, Qiu Sui Fuyan dan Taku. Namun, ada orang asing yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya. Itu adalah orang tua dengan aura yang kuat peringkat 4 Martial King. Namun, dia memakai kulit yang sakit-sakitan. Sangat jelas bahwa dia adalah immortal eksekusi Nusantara yang abadi. Setelah melihat Chu Feng, ekspresinya sangat aneh. Tatapannya sangat aneh, seolah-olah dia sudah tahu Chu Feng. Chu Feng bahkan melihat sedikit ketakutan yang hampir tak terlihat yang tersembunyi di dalam tatapan immortal pertama saat dia melihat Chu Feng. Itu membuat Chu Feng bingung. Dia tidak bisa memikirkan apapun tentang dirinya yang membuat orang seperti dia merasa takut. Semuanya, keluar. Aku ingin berbicara dengan Chu Feng sendirian, kata immortal pertama setelah melihat Chu Feng dengan hati-hati. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana jika kamu berniat untuk melukai kepala sekte aku? Tapi Yu Mingdeng menyangkal dia segera setelah dia berbicara. Kepala sekte, dia sudah menjadi kepala sekte? The First Immortal merasa cukup terkejut, tetapi dia masih dengan tegas mengatakan, jika kamu ingin berdiskusi, keluar. Kalau tidak, tidak akan ada. Kamu, Sue Xiu agak tidak senang. Dia membuka mulutnya, akan memuntahkan kutukan. Kalian semua, pergi, potong Chu Feng. Chu Feng, ini, Qiu Sui Fuyan buru-buru melirik Chu Feng, memberitahunya untuk lebih berhati-hati dewa abadi sangat berbahaya. Tidak penting, lanjut usia, keluar sebentar. Aku merasa bahwa senior First Immortal benar-benar berharap untuk bekerja sama dengan kami, kata Chu Feng sambil tersenyum tipis. Wajahnya benar-benar tenang, terserah. Karena Sekhead telah berbicara, mari kita dengarkan dia. Kami akan melangkah keluar, desak Qiu Chanfeng juga ketika Chu Feng bersikeras. Ini, kalau begitu baik-baik saja, Yu Mingdeng dengan enggan mengangguk. Pada awalnya, dia sangat tidak puas dengan Chu Feng, dan ingin Chu Feng mati, apapun yang terjadi. Namun, setelah Chu Feng menjadi kepala sekte, sikapnya berubah sepenuhnya, dan ia menjadi salah satu bawahan Chu Feng yang paling setia. Dia benar-benar yakin dengan bakatnya. Pertama immortal, jika kamu berani memberikan kerugian pada kepala sekte aku, kamu akan berharap kamu mati. Namun meski begitu, Sue Xiu dan yang lainnya tidak lupa untuk dengan sengit memperingatkan immortal pertama sebelum pergi. Baru saat itulah mereka keluar. Senior First Immortal, meskipun kami saling berhadapan sebagai musuh sebelumnya, aku masih benar-benar merasa kasihan atas apa yang terjadi pada Ia Fei. Chu Feng menggenggam tangannya ke arah immortal pertama setelah semua orang pergi, mewakili permintaan maafnya. Dia percaya Dewa Abadi telah melihat Ia Fei. Meskipun dia hanya kesadaran, jika dia masih terjaga, dia akan tetap mempertahankan ingatannya. Mungkin dia sudah memberitahu immortal pertama bahwa Mu Rongsun membunuhnya. Dan kemungkinan juga apa yang Chu Feng lakukan padanya. Tidak perlu untuk itu. Semuanya adalah kesalahan Mu Rongsun. Itu tidak terkait dengan kamu. Aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan satu hal padamu. Jika aku membantu kamu berurusan dengan Kepulauan Eksekusi Immortal, apakah kamu benar-benar dapat membantu Feier membangun kembali tubuhnya? Apakah kamu benar-benar akan membangkitkannya? Tanya Dewa Abadi dengan muram. Saat dia mengajukan pertanyaan itu, dia memusatkan perhatian pada Chu Feng, tatapannya penuh dengan keinginan. Tubuh fisik Ya Fei telah hancur. Sumber energinya telah dipotong, dan aku khawatir tubuh orang lain mungkin tidak kompatibel. Bahkan jika suatu tubuh diciptakan entah dari mana, masih akan sangat sulit untuk menggabungkan kembali kesadarannya dengan tubuh yang baru. Dari zaman dahulu, ada banyak contoh tubuh yang hancur tetapi selamat dari kesadaran. Namun, jika semudah itu untuk menciptakan kembali tubuh fisik dan dengan demikian hidup kembali, tidak akan ada yang namanya kematian. Aku akan jujur, aku tidak bisa menjamin kebangkitan Ya Fei. Namun, aku akan mengatakan bahwa ada banyak teknik mendalam di Mystic. Karena Lady Piao Miao telah berbicara dengan cara seperti itu, mungkin dia benar-benar memiliki cara untuk membantu Ya Fei, kata Chu Feng jujur. Ah, Feirku yang malang. The First Immortal menghela nafas panjang ketika kesedihan di wajahnya menjadi lebih besar. Namun, pada akhirnya, dia masih berkata, Chu Feng, aku akan membantumu. Tapi aku hanya akan membantu kamu mencapai tablet batu. Apakah kamu akan sukses adalah bisnis kamu sendiri. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Selain itu, meskipun Mu Rongsun yang membunuh Feier, aku tidak akan membunuhnya. Demikian pula, aku tidak akan membunuh satu orang pun dari Kepulauan Eksekusi Immortal.
Aku bisa mengkhianati mereka, tetapi aku tidak akan membunuh mereka. Terima kasih, senior. Chu Feng bersuka cita dalam hatinya. Meskipun Immortal pertama memegang posisi yang cukup di Nusantara eksekusi Immortal, dari kata-kata dan tindakannya, Chu Feng tidak merasa dia dibohongi. Untuk Ya Fei, cucunya yang berharga, dia benar-benar bersiap untuk membantu Chu Feng. Setelah menyimpulkan, Chu Feng memanggil Qiu Chanfeng dan yang lainnya. Mereka mulai membahas secara spesifik tentang rencana mereka untuk berurusan dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Tentu saja, ketika melakukan hal-hal ini, Dewa Abadi diminta untuk pergi bersama Taku menemaninya. Immortal pertama sudah berjanji untuk membantu mereka. Namun, Chu Feng bisa tahu, terlepas dari kebencian Immortal pertama terhadap Kepulauan Eksekusi Immortal, dia tidak tahan menyerang mereka karena kebaikannya sendiri. Jadi, ketika mereka mulai merencanakan bagaimana menyerang Kepulauan Eksekusi Immortal, tentu saja akan lebih baik untuk mengeluarkannya dari percakapan. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa menerima melakukan hal-hal seperti itu, akan ada perasaan bersalah yang lebih besar di dalam hatinya. Chu Feng, kami sudah mendengar dua informasi ketika kami menuju ke sini. Aku merasa bahwa kami harus memberitahu kamu ini, tiba-tiba Qiu Sui Fuyan berkata. Saudari Fuyan, apa mereka? Tanya Chu Feng. Beberapa hari yang lalu, pemandangan abnormal terjadi di atas benua subur kawasan Laut Timur. Suasana musim panas yang biasa menjadi udara dingin yang penuh salju dan es. Namun, salju dan es hanya tinggal di langit dan tidak jatuh. Itu membentang keluar untuk beberapa ribu mil. Bahkan ada auman yang mirip dengan binatang buas yang datang dari salju, kata Qiu Sui Fuyan. Sebuah fenomena, apakah itu berarti itu adalah keturunan tubuh ilahi? Sue Siyu bertanya. Aku tidak yakin, tetapi dari apa yang aku dengar, ketika tubuh ilahi muncul, akan ada indikasi. Namun, adegan itu tiba-tiba muncul, lalu tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu apa artinya. Namun, hanya ada begitu banyak kejadian seperti ini yang muncul di wilayah Laut Timur. Aku merasa tidak biasa sesuatu muncul begitu tiba-tiba, kata Qiu Sui Fuyan. Aku setuju, itu tidak normal sama sekali. Saudari Fuyan, apa kabar kedua? Tanya Chu Feng. Bab 952 tontonan tiba. Sepotong informasi kedua bukan benar-benar rahasia lagi. Aku yakin ini akan segera diketahui di setiap sudut di wilayah Laut Timur. Dalam beberapa hari, akan ada pernikahan besar yang diselenggarakan di Misty Peak. Pengantin wanita akan menjadi tunangan Chu Feng, Ziling, kata Qiu Sui Fuyan. Murong Sun mendorong hari pernikahan maju, murid Chu Feng menyusut. Dia mengepalkan tangan dengan erat, jelas dia agak terganggu. Baginya, Ziling benar-benar terlalu penting. Tidak, ini bukan pernikahan antara Murong Sun dan Ziling. Namun, Qiu Sui Fuyan menggelengkan kepalanya. Lalu siapa? Tanya Chu Feng. Ini Ziling dan Jiang Qixia, kata Qiu Sui Fuyan. Apa? Jiang Qixia? Chu Feng tidak bisa menahan perasaan kaget. Padahal, berdasarkan pemikiran lain, itu tidak terlalu mengejutkan. Kecantikan Ziling sangat memukau, dan dia adalah tubuh ilahi. Jiang Qixia bernafsu untuk kecantikannya, itu agak bisa dimengerti. Namun, Tantai Sue jelas mengancam Jiang Qixia untuk tidak melakukan apapun pada Ziling dan yang lainnya. Namun, sekarang, Jiang Qixia secara terbuka memamerkan pernikahannya dengan Ziling yang cukup gila. Tidak masuk akal juga, karena ini hanya menantang Tantai Sue. Ini jebakan, Chu Feng dengan tenang berkata setelah berpikir. Kamu akan tahu apakah ini jebakan atau tidak ketika kamu melihat ini sendiri. Saat Qiu Sui Fuyan berbicara, dia membagikan beberapa kartu undangan. Itu adalah kartu undangan Jiang Qixia yang dikirim ke berbagai pasukan di wilayah Laut Timur. Setelah membukanya, Chu Feng semakin mengerutkan alisnya. Konten pada kartu tersebut benar-benar membuat orang marah. Jiang Qixia tidak hanya mengumumkan di depan umum bahwa dia adalah murid Tanah Suci Martialim Sekte Tanah Terkutuk, dia bahkan mengumumkan alasan bakat terbatas Ziling. Itu karena racun khusus di tubuhnya, pelet surga mencengkeram. Dia bahkan dengan jelas menyatakan di kartu undangan bahwa kekasih Ziling adalah Chu Feng, tetapi karena ketidakmampuannya, dia tidak dapat menghapus pelet di tubuh Ziling. Hatinya tidak tahan dengan tragedi seperti itu. Maka Jiang Qixia memutuskan untuk menikah dengan Ziling. 2 tahun kemudian, ketika surga mencengkeram pelet mencapai kondisi paling optimal, dia akan mengambil kekuatan ilahinya, dan membuat Ziling menjadi orang biasa. Dasar bajingan. Kamu Mingdeng sangat marah setelah melihat kartu undangan itu. Dia tidak hanya membuangnya, dia bahkan menghancurkan meja di istana. Bocah Jiang Qixia ini benar-benar bosan hidup. Adapun Sue Siyu, dia juga menggertakkan giginya karena marah. Dia tampak seperti ingin menguliti Jiang Qixia hidup-hidup. Setelah bersama untuk sementara waktu, Qiu Chanfeng telah memberitahu mereka beberapa hal tentang Chu Feng. Jadi, mereka memiliki pemahaman yang layak tentang hubungan antara Ziling dan Chu Feng. Dia sekarang adalah kepala sekte Crippling Night Demon,
jadi Ziling adalah istri dari kepala sekte Crippling Knight. Namun sekarang, Jiang Qixia secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan Ziling, dan bahkan menyatakan dengan jelas bahwa dia melakukannya untuk kekuatan ilahi di tubuhnya. Dia benar-benar melangkah cukup jauh. Bagaimana mereka bisa menanggung hal seperti itu? Sepertinya ini adalah jebakan yang pasti. Berbeda dengan Yu Mingdeng, Chu Feng tampak agak tenang. Tapi bahkan jika dia memikatmu, dia tidak perlu melakukan semua ini, kan? Kata Sui Siyu dengan marah. Tidak, dia tidak memikatku. Di dalam hatinya, aku bukan halangan apapun. Dia tidak perlu melalui begitu banyak masalah hanya untukku. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Lalu siapa yang dia pikat? Mereka semua bingung. Seseorang seperti Jiang Qixia, yang juga berasal dari tanah suci martialism, kata Chu Feng. Maksudmu itu untuk Tan Tai Sui? Tanya Qiu Sui Fuyan. Aku bisa merasakan bahwa Jiang Qixia masih cukup takut pada Tan Tai Sui. Dia khawatir dia akan membahayakan Kuang Bainian, dan satu-satunya alasan dia melakukan ini adalah untuk memaksanya tampil, kata Chu Feng. Apakah kamu pikir dia akan melakukannya? Tanya Qiu Sui Fuyan. Aku tidak yakin. Tan Tai Sui mengatakan dia akan berurusan dengan Jiang Qixia, tetapi dia juga mengatakan dia akan datang dan menemukan aku jika itu masalahnya. Namun, sampai sekarang, dia belum menghubungi aku. Aku yakin dia akan muncul cepat atau lambat. Namun, itu hanya akan terjadi ketika dia merasa waktunya sudah matang. Karena dia belum melakukan kontak dengan aku, itu berarti dia tidak benar-benar yakin dia bisa mengalahkan Jiang Qixia. Jadi, ini agak merepotkan. Meskipun dia berjanji untuk membantu kita, tidak ada persahabatan atau apapun di antara kita. Dia tidak bodoh, jadi dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk kita. Demikian pula, alasan Jiang Qixia melakukan ini adalah karena dia takut akan keselamatan juniornya. Karena itu, bahkan jika Tan Tai Sui tidak muncul, dia tidak akan membahayakan Ziling dan yang lainnya. Adapun sekarang, mereka aman, kata Chu Feng setelah beberapa menganalisis. Lalu apa yang harus kita lakukan? Akankah kita tidak melakukan apa-apa dan menunggu di sini? Sui Siyu berkata dengan getir. Tidak. Tidak peduli siapa yang memikat Jiang Qixia, Ziling masih kekasihku. Aku tidak akan mengizinkannya menikahi orang lain. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kepala sekte, maksudmu? Fu Liansheng juga berbicara. Pada saat yang sama, tatapan semua orang terfokus pada Chu Feng. Pada hari pernikahan, tangkap pengantin wanita, dan lakukan pembunuhan. Kata Chu Feng dengan tenang. Haha bagus, maka diputuskan. Jika kita tidak menunjukkan kepadanya beberapa hal, mereka akan benar-benar berpikir mereka dapat menggertak sekte Night Crippling Knight kapan saja. Sui Siyu dan yang lainnya semua gembira. Secara bersamaan, sedikit rasa dingin yang ekstrim muncul di mata Chu Feng. Meskipun dia terlihat sangat tenang setelah mengetahui Jiang Qixia akan menikah dengan Ziling, itu tidak berarti dia tidak marah. Pada kenyataannya, itu adalah kebalikannya. Chu Feng sudah membenci setiap serat keberadaan Jiang Qixia. Jiang Qixia bahkan berani berpikir untuk menikahi Ziling itu adalah pelanggaran besar. Chu Feng akan membunuhnya. Setelah konfirmasi rencana, mereka segera mengeksekusi. Pada hari itu, Chu Feng secara pribadi memimpin sekte Crippling Night Demon jauh dari Raffin yang bejat. Mereka menuju ke markas besar Archipelago Eksekusi Immortal saat ini menuju puncak berkabut. Mereka tidak bisa menggunakan arai teleportasi untuk tiba di Misty Peak secara langsung. Jadi, mereka harus pergi pada kencan yang lebih awal. Mereka harus menempuh jalan yang lebih panjang dan menyelinap ke Misty Peak. Kemudian, pada hari pernikahan, ketika semua kekuatan wilayah Laut Timur hadir, mereka akan memberikan Kepulauan Eksekusi Abadi dan Jiang Qixia kejutan. Sebenarnya, sejak Nusantara Eksekusi Abadi menurunkan Misty Peak dan berhasil masuk ke markas mereka, berita itu telah mengejutkan seluruh wilayah Laut Timur. Dan sekarang, ketika Jiang Qixia menyebarkan berita bahwa dia datang dari tanah suci martialisme dan bahkan akan menikah dengan Ziling, itu membuat semua orang semakin terkejut. Siapa Ziling? Tubuh ilahi, kekasih Chu Feng? Tidak, itu belum semuanya. Semua orang tahu Ziling masih tunangan Murong Sun. Dia adalah seseorang yang memiliki pernikahan yang diatur dengan dia. Namun sekarang, Jiang Qixia mengumumkan akan menikahi tunangan Murong Sun di wilayah Kepulauan Eksekusi Immortal. Itu hanya tamparan di depan umum. Namun, Nusantara Eksekusi Immortal menjadi tuan rumah segalanya. Bahkan kartu undangan yang dikirim ke berbagai pasukan dikirim oleh Kepulauan Eksekusi Immortal. Itu menimbulkan masalah. Itu berarti Kepulauan Eksekusi Abadi sekarang melayani Jiang Qixia, atau mereka melayani kekuatan dari mana Jiang Qixia berasal, sekte tanah terkutuk. Tapi bagaimanapun juga, itu akan menjadi tontonan yang tidak boleh dilewatkan orang. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, sekte-sekte dari berbagai tempat di wilayah Laut Timur bergegas ke puncak berkabut. Belum lagi orang-orang yang sudah menerima kartu undangan,
bahkan mereka yang belum keluar untuk bergabung dalam keaktifan. Bab 953 menyelinap ke Mistipik. Ketika orang-orang dari berbagai daerah menuju ke puncak berkabut, ada juga 10 juta tentara yang diam-diam menyelinap masuk. Mereka menyamar dan berjalan di bawah laut. Itu adalah sekte Crippling Night Demon yang dipimpin oleh Chu Feng. Namun, tidak ada yang tahu tentang kedatangan mereka karena pada saat itu juga, mereka semua jauh di bawah laut. Mereka mengelilingi sebuah batu bulat. Sekte kepala, kamu yakin formasi yang dibicarakan Lady Piao Miao ada di sini? Kamu Mingdeng sedikit mengerutkan kening ketika beberapa keraguan muncul. Bagaimanapun, dia adalah peringkat 4 Martial King dan spiritualis dunia jubah emas. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa yang istimewa dari batu itu. Tidak ada keraguan tentang itu. Chu Feng ringan tersenyum saat dia mengangguk dengan tegas. Sebenarnya, jika itu bukan untuk mata surga, dia juga tidak akan menemukan formasi itu karena terlalu tersembunyi. Namun terlepas dari kepastian Chu Feng, Yu Mingdeng, dan bahkan banyak lainnya, ragu. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, batu ini tidak tampak seperti formasi tanpa batas yang dapat menggerakkan jutaan orang. Tuan, kamu dapat mengaktifkan formasi ini. Chu Feng tersenyum lagi, dan kemudian dengan pesan mental, ia mengirim sisa informasi itu ke Qiu Chanfeng. Mata Qiu Chanfeng menyala setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Kemudian, dia berdiri dan meletakkan formasi aktivasi di atas batu. Ketika formasi sedang dalam proses pengaktifan, batu yang tampaknya biasa segera bersinar dengan cahaya. Cahaya dengan cepat berkumpul untuk membentuk formasi yang kemudian menyelimuti semua anggota di dalamnya. Ketika rune yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, lapisan demi lapisan kekuatan aneh melayang di dalam formasi. Wah, itu benar-benar formasi. Luar biasa. Hampir semua orang terkejut dengan penampilannya. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka bisa merasakan kekuatan yang dikandungnya, dan mereka juga memahami kedalamannya. Bahkan orang seperti Qiu Chanfeng tidak bisa berhenti memuji, seperti yang diharapkan dari Lady Piao Miao. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Ini adalah formasi yang senior Piao Miao habiskan untuk membangun beberapa ratus tahun. Mengatakan itu adalah pekerjaannya seumur hidup tidak akan berlebihan. Formasi ini sama abstraknya dengan formasi prajurit talisman beraneka ragam yang dilemparkan oleh Jiang Qixia. Itu bahkan sedikit lebih kuat. Selama meminjam sedikit kekuatan Crippling Night Demon Sect, itu bisa membuat prajurit sekuat kita dan kita juga bisa mengendalikannya. Pada hari pernikahan, Murong Mingtian dan Jiang Qixia pasti akan menyambut berbagai tamu. Pada saat itu, aktifkan formasi ini dan serang Mistipik. Ketika tentara menyerang, bahkan jika pertahanan mereka cukup untuk menghentikan kita, mereka akan mengabaikan bagian dalam Mistipik. Aku dan Dewa Abadi kemudian akan pergi tablet batu, dan aku akan mengolah teknik misterius pemindahan abadi, kata Chu Feng. Tapi kepala sekte, meskipun kuat, formasi ini tidak memungkinkan kita untuk sepenuhnya mengambil alih Mistipik. Paling tidak akan menangkap mereka lengah untuk sementara waktu. Adapun teknik misterius pemindahan abadi, jelas bukan sesuatu yang mudah untuk dibudidayakan. Hanya ada waktu singkat. Bagaimana jika kamu ditemukan? Mereka masih tidak terlalu khawatir. Secara alami, teknik misterius tidak mudah untuk diolah, tapi aku ragu itu akan sangat menantang sehingga aku akan gagal. Lady Piao Miao menggambarkan kesulitan kultivasinya. Jika aku tidak salah, aku harus menyelesaikannya dalam waktu setengah hari, kata Chu Feng. Setengah hari, kamu Mingdeng dan yang lainnya tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Setengah hari sudah cukup. Kalau tidak, Zilingku akan benar-benar menjadi miliknya. Chu Feng samar-samar tersenyum, kepercayaan diri terpakai di sudut mulutnya. Kalau begitu, baiklah. Kami akan mengikuti pengaturan kamu. Kamu Mingdeng dan yang lainnya tidak lagi meragukannya. Semua orang, keberhasilan penaklukan ini akan tergantung pada kamu. Jika kami mendapatkan kemenangan, kalian semua telah melakukan tindakan yang sangat penting. Aku, Chu Feng, pasti akan membayar kalian semua. Chu Feng sangat bersyukur, berterima kasih atas jutaan orang yang bersedia mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi dirinya. Kepala sekte akan menang. Sekte Night Crippling Night akan menang. Seseorang tiba-tiba berteriak, kepala sekte akan menang. The Demon Night Crippling Sekte akan menang. Segera setelah itu, semua orang mulai berteriak. Dengan kata-kata ini, mereka menyatakan kesetiaan mereka yang teguh terhadap Chu Feng. Chu Feng tidak menyalahkan mereka atau apapun karena membuat keributan seperti itu. Meskipun ini sudah berada di dalam batas Mistipik, lautnya sangat dalam. Selain itu, mereka sudah meletakkan formasi roh penyembunyian sebelumnya. Bahkan jika mereka berteriak keras di sini, orang-orang di luar tidak akan bisa mendengarnya. Namun, dia harus mengakui, ketika melihat begitu banyak orang mau berjuang untuknya, dia tidak hanya merasa bersyukur, dia juga merasa sangat emosional. Setelah itu, Chu Feng tidak lagi berlama-lama.
Dia melompat maju dan datang di sisi Immortal pertama. Mata First Immortal berkilauan, dan dia berkata dengan luar biasa, "Aku pikir kamu mengandalkan tuanmu Qiu Chanfeng untuk menjadi kepala sekte. Tapi sekarang aku tampaknya salah." Chu Feng tersenyum ringan, lalu berkata, "Ayo pergi." Chu Feng mengkonsumsi alternatif pelet Lady Piao Miao disiapkan untuknya. Setelah mengubah penampilannya, dia berpura-pura menjadi pelayan Immortal pertama saat mereka maju menuju Misty Peak. Ketika mereka datang di atas permukaan laut, Chu Feng melihat adegan hidup yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak hanya ada beberapa istana baru yang dibangun di dalam Misty Peak, itu adalah pemandangan yang sangat ramai. Orang bisa melihat orang-orang di langit. Perkiraan kasar memberinya jumlah lebih dari 100 juta orang. 90% berasal dari pasukan wilayah Laut Timur lainnya. Mereka datang ke sini hanya untuk menonton tampilan yang akan datang. Tidak ada yang ditolak masuk ke puncak berkabut pada saat itu. Terlepas dari kekuatan, posisi, atau status, selama mereka datang ke sini, mereka akan memiliki makanan dan tempat tinggal yang baik. Itu adalah perawatan yang berkualitas dari para tamu. Nusantara Eksekusi Abadi, kamu benar-benar tidak sederhana. Mereka telah membuat pertunjukan besar bahkan ketika mereka memberikan tunangan mereka sendiri kepada orang lain. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi mengejek Immortal pertama ketika mereka melihat presentasi yang begitu megah. Sekarang gilirannya untuk tersenyum ringan. Lalu, dia berkata kepada Chu Feng, bahkan jika itu menjadi lebih mengesankan, lalu apa? Ini tidak seperti kamu akan membiarkan pernikahan ini berhasil dilaksanakan. Immortal pertama berlari ke depan dan meningkatkan kecepatan terbangnya menuju Misty Peak. Chu Feng ringan tersenyum juga. Dia juga berlari ke depan dan mengikuti langkah-langkah Immortal pertama. Dengan Immortal pertama memimpin jalan, mereka bertemu tanpa penghalang meskipun diduduki oleh Kepulauan Eksekusi Immortal. Dengan demikian mereka dengan mudah memasuki puncak berkabut. Bab 954 Tubuh Ilahi Sejati. Meskipun Chu Feng telah memasuki puncak berkabut, dia tidak bisa melihat Ziling, juga tidak bisa pergi ke tablet batu. Sebenarnya, dia tidak bisa pergi kemanapun. Dia hanya bisa beristirahat di kediaman Immortal pertama. Segalanya diserahkan kepadanya, dan setiap informasi harus ditanyakan kepadanya. Dalam situasi seperti ini, jika Immortal pertama memiliki niat jahat dan ingin Chu Feng mati, akan mudah baginya untuk melakukannya. Namun, Chu Feng tidak merasakan kegelisahan atau kegugupan. Bukan karena Chu Feng percaya pada Immortal pertama, itu adalah bahwa ia percaya pada kasih sayang antara Immortal pertama dan Ye Fei. Untuknya, dia tidak akan menjual Chu Feng. Namun, penantian ini berlangsung 10 hari penuh. Meskipun tidak ada yang pergi ke kediaman ini untuk mencari masalah, Immortal pertama belum kembali. Ini bahkan membuat Chu Feng yang tenang sedikit cemas. Dari tampilan, besok adalah hari pernikahan antara Ziling dan Jiang Qixia. Namun, Immortal pertama belum kembali. Mungkinkah sesuatu terjadi? Tepat ketika Chu Feng sangat gugup dia tidak bisa tinggal diam lagi, pintu istana dibuka. Pada saat yang sama, seseorang yang akrab berjalan masuk, Immortal pertama. Senior First Immortal, kamu akhirnya kembali. Kenapa kamu pergi begitu lama? Hati tegang Chu Feng akhirnya rileks. Tetapi hanya setelah mendekati Immortal pertama, dia menemukan bau alkohol yang keluar dari tubuhnya. Dia mungkin sudah minum sedikit anggur. Aku belum melihat leluhur dan tuan dalam waktu yang lama. Mereka menyambut aku, jadi aku tidak bisa menolak. Aku tidak bisa meninggalkan jamuan. Tapi jangan khawatir. Aku mendapatkan hal yang kamu inginkan. Ini adalah kunci formasi roh yang mengarah ke loh batu. Ketika Immortal pertama berbicara, dia mengeluarkan kunci, lalu berkata, namun, leluhur tampaknya melihatnya dengan sedikit kepentingan. Jika aku tidak memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka, tidak ada kemungkinan mereka akan memberi aku kunci ini. Bahkan sekarang, mereka tidak mengizinkan aku untuk membawa orang lain ke sana. Hanya aku sendiri yang bisa naik dan berkultivasi. Tapi itu bukan masalah. Besok, pada hari pernikahan, Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan kamu akan datang dan membuat masalah. Pada saat itu, semuanya akan berada dalam kekacauan sehingga tidak akan ada masalah ketika aku membawa kamu ke sana di tengah-tengah kekacauan. Terlebih lagi, hari ini, aku pergi ke loh batu dan melihatnya. Aku bahkan menemukan teknik misterius pemindahan abadi, dan berusaha mengembangkannya. Namun, aku merasa terlalu sulit untuk berkultivasi. Itu akan membutuhkan aku setengah tahun hingga 1 tahun penuh bahkan untuk pemahaman kasar tentang teknik ini. Ini situasi yang sangat mendesak saat ini. Bagaimana kamu akan berhasil? First Immortal, kamu takut aku akan gagal? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Iya, tentu saja aku. Setelah semua yang dilakukan, kesuksesan adalah satu-satunya pilihan. The First Immortal mengangguk. Senior, jangan khawatir. Meskipun ini pertaruhan, bukan berarti aku kurang percaya diri. Tidak masalah seberapa sulit teknik misterius pemindahan abadi adalah untuk mengolah.
Setengah hari sudah cukup. Chu Feng sangat yakin pada dirinya sendiri. Apalagi teknik misterius pemindahan abadi yang telah ada contoh keberhasilan masa lalu, ia bahkan memahami keterampilan bela diri Erten Tabu yang tidak ada contoh keberhasilan yang tercatat. Sepertinya rumor itu tidak salah. Kamu benar-benar monster. Kepulauan eksekusi Immortal seharusnya tidak menjadikanmu musuh. Immortal pertama menghela nafas panjang ketika dia melihat kepercayaan pasti Chu Feng pada dirinya sendiri. Senior, apakah kamu punya berita tentang Ziling dan yang lainnya? Bagaimana mereka sekarang? Tanya Chu Feng. Itu adalah hal yang paling dia khawatirkan saat ini. Jangan khawatir. Belum lagi Ziling dan yang lainnya, bahkan orang-orang dari puncak berkabut berada dalam kondisi yang sangat baik. Jiang Qixia takut akan keselamatan saudaranya, jadi dia tidak berani menyentuh mereka. Dan saat ini, Kepulauan Eksekusi Abadi telah menjadi boneka Jiang Qixia. Secara alami, mereka tidak berani menentang katanya dan melukai salah satu dari mereka, kata Immortal pertama. Hati Chu Feng bahkan lebih nyaman. Dia tidak bisa membantu berjalan ke jendela istana dan melihat langit malam yang indah. Namun, di dalam hatinya, emosi yang rumit mulai bermunculan. Meskipun ketenangan pada malam hari sebelum pertempuran besar, hati Chu Feng tidak bisa ditenangkan. Meskipun Chu Feng memiliki kepercayaan diri tertentu, masa depan selalu penuh dengan variabel. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia pengaruhi. Di saat yang genting seperti itu, dia juga takut. Dia takut kalah. Dia takut kalah. Tidak hanya itu akan mewakili kematiannya, itu akan mewakili kematian semua anggota di Sekte Night Crippling, dan semua kekasih dan saudara laki-lakinya. Namun, Chu Feng bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Dia masih tidak tahu siapa yang menyegel Egi di tubuhnya, selain roh dunia yang kuat lainnya. Jadi, dia takut. Jika dia mati, tidak ada misteri yang akan terungkap. Jadi, dia harus memenangkan pertempuran ini. Pada saat yang sama, Jiang Qixia berada di kediaman Murong Mingtian. Apa ini? Murong Mingtian tidak bisa menahan alisnya ketika dia melihat beberapa pelet di tangan Jiang Qixia. Pelet itu sangat istimewa. Ada rune sangat kecil yang tercetak pada mereka. Rune-rune itu tampak seperti hidup ketika mereka perlahan-lahan menggeliat. Ini adalah harta dari Sekte Tanah Terkutukku, yang disebut pelet talisman. Ini menuntut beberapa tahun meramu, dan meskipun memiliki efek yang sama seperti obat terlarang, reaksi baliknya sangat kecil. Kekuatannya juga jauh lebih kuat, Jiang Qixia menjelaskan. Mengapa kamu memberi aku harta seperti itu? Murong Mingtian bertanya dengan bingung. Kata-kata Jiang Qixia telah memberitahunya bahwa pelet talisman ini tampaknya merupakan harta yang sangat berharga. Keuntungan murni yang dimilikinya dibandingkan dengan obat terlarang sudah cukup sebagai bukti. Besok, penyihir itu akan datang. Dia tidak mudah dihadapi, dan aku membutuhkan kamu untuk membantu aku, kata Jiang Qixia. Kamu berbicara tentang Tantai Sui itu? Bukankah dia hanya peringkat 9 Martial Lord? Kamu takut hanya peringkat 9 Martial Lord? Itu tidak tampak seperti kamu, bukan? Murong Mingtian berkata dengan bingung. Dia adalah peringkat 9 Martial Lord, tetapi sekarang berbeda dari masa lalu. Apakah kamu ingat fenomena yang muncul? Itu muncul karena dia membuat terobosan. Jika aku tidak salah, dia sudah menjadi Raja Bela Diri, Jiang Qixia menjelaskan. Dia yang menyebabkan fenomena itu artinya dia memiliki tubuh ilahi? Murong Mingtian merasa sedikit takjub. Betul, dia memang memiliki tubuh ilahi. Jiang Qixia mengangguk. Bahkan jika dia melakukannya, dia hanya Martial King peringkat 1. Apakah perlu gugup seperti ini? Murong Mingtian dengan ringan tersenyum dan berkata. Namun, Jiang Qixia tersenyum itu adalah senyum yang sangat aneh. Kemudian, dia bertanya kepada Murong Mingtian, apakah kamu melihat tubuh ilahi yang sejati? Bab 955 pernikahan dimulai. Murong Mingtian sedikit terdiam. Meskipun Ziling memiliki tubuh ilahi, karena pelet surga mencengkeram, dia tidak sepenuhnya menggunakan kekuatannya. Dia bahkan jauh lebih rendah daripada mereka yang memiliki bakat bagus. Karena itu, dia belum pernah melihat seperti apa tubuh ilahi yang sebenarnya. Ada alasan mengapa kita menyebut Tantai Sui penyihir. Satu hal jika dia tidak membuat terobosan, tapi karena dia melakukannya, itu tidak akan sesederhana hanya satu peringkat. Ia tidak hanya memiliki tubuh ilahi sejati, ia bahkan seorang penyihir, kata Jiang Qixia muram. Murong Mingtian tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat tatapan serius Jiang Qixia. Itu adalah pertama kalinya dia melihat dia menghadapi seseorang dengan begitu khusyuk. Jika Tantai Sui datang besok, kamu hadapi dia yang pertama. Bantu aku menguji kemampuannya, tetapi jangan gunakan pelet talisman. Hanya gunakan mereka ketika Tantai Sui terluka, maka kita akan membunuhnya bersama, kata Jiang Qixia. Terluka? Kamu yakin dia akan terluka? Ekspresi Murong Mingtian tidak bisa membantu mengubah. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak aku yakini. Aku akui, penyihir Tantai Sui sangat kuat,
dan terutama setelah terobosannya bahkan aku akan merasakan kesulitan untuk mengalahkannya. Tetapi aku yakin dia akan mati ketika dia datang. Jiang Qixia tersenyum dengan sombong, lalu pergi. Leluhur, apakah kamu pikir ada yang salah dengan pelet ini? Tanya Murong Nikong yang telah diam sebelum Jiang Qixia pergi. Tidak akan ada. Jika Jiang Qixia ingin menyakitiku, dia pasti sudah melakukannya. Tidak perlu banyak kerjaan. Murong Mingtian menggelengkan kepalanya. Tapi leluhur, jika Jiang Qixia berbicara dengan jujur tentang pelet talismanik ini, bukankah itu cukup berharga? Hal-hal seperti ini sangat berharga di wilayah Laut Timur. Namun dia bersedia memberikan hal-hal seperti itu kepada kamu. Kata Murong Nikong. Biasanya, tentu saja dia tidak mau. Tetapi sekarang, tidak ada yang namanya mau atau tidak mau. Dia memang membutuhkan bidak catur seperti aku. Dia ingin aku menguji kekuatan penyihir itu. Aku cukup kagum dia bisa memikirkan hal seperti itu. Jika kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan dia tidak punya peluang, bukankah itu berarti aku benar-benar mati? Senyum muncul di wajah Murong Mingtian, dan sedikit amarah muncul di matanya. Jiang Qixia itu harus benar-benar dikutuk. Dia hanya menggunakan kita sejak awal. Leluhur, jika perawatan ini berlanjut, berapa lama kita menanggung ini? Murong Nikong juga agak marah. Ini tentang waktu. Besok, aku akan memberitahu Jiang Qixia bahwa aku, Murong Mingtian, bukan orang yang mudah menyerah. Tiba-tiba, kilatan aneh muncul di matanya, menunjukkan skema yang sudah lama direncanakan. Leluhur, mungkinkah kamu sudah berhasil? Murong Nikong bersukacita. Murong Mingtian mengangguk. Tapi leluhur, karena kamu telah berhasil, mengapa kamu tidak membunuh Jiang Qixia sekarang, dan malah menunggu sampai besok? Kamu tahu betapa sakitnya perasaan Suner karena Jiang Qixia berencana menikahi Ziling? Bahkan mengesampingkannya, apa yang dia lakukan adalah penghinaan besar bagi Kepulauan Eksekusi Abadi. Kata Murong Nikong, kamu tidak mengerti. Di permukaan, Tan Tai Sui adalah musuh utama Jiang Qixia. Tetapi pada kenyataannya, bukankah dia juga musuh utama kita? Jika dia benar-benar datang besok untuk menyelamatkan Ziling dan yang lainnya, itu berarti setelah berurusan dengan Jiang Qixia, dia akan berurusan dengan kita. Daripada melepas Jiang Qixia dan meninggalkan bahaya seperti Tan Tai Sui, mengapa tidak menggunakan Jiang Qixia untuk menghapus Tan Tai Sui, lalu setelah itu menghapus Jiang Qixia? Dengan itu, tidak akan ada lagi kekhawatiran. Seperti untuk aib, ketika aku membunuh Jiang Qixia besok di depan semua pasukan di wilayah Laut Timur, siapa yang mempermalukan siapa? Murong Mingtian berkata puas. Leluhur, kamu benar-benar brilian. Kegembiraan di wajah Murong Nikong menjadi lebih kuat. Pernikahan yang tampaknya sederhana itu pada kenyataannya merupakan penyergapan bahaya. Tetapi apa yang ditakdirkan untuk tiba akan tiba cepat atau lambat. Ketika matahari terbit di Laut Timur, ketika baru saja fajar, puncak berkabut sudah penuh karena hari ini adalah hari pernikahan. Upacara itu membutuhkan area yang sangat luas. Tentu saja, Misty Peak tidak cocok. Oleh karena itu, area itu didirikan di luar Misty Peak, formasi roh yang sangat besar. Satu-satunya penggunaannya adalah untuk mendukung perjamuan dan menampung lebih dari 100 juta orang. Pada saat itu, upacara sudah dimulai. Tidak hanya tamu dari berbagai daerah bisa masuk, bahkan orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal juga bisa. Selain sebagian kecil orang yang masih bertanggung jawab untuk menjaga, hampir semua orang memasuki pengaturan yang indah. Area pernikahan juga terlihat sangat spesial. Itu tidak rata, dan lebih mirip tangga, pusat adalah yang tertinggi, dan perbatasan adalah yang terendah. Dengan demikian, semua orang dapat melihat seluruh acara pernikahan. Mereka yang duduk di tingkat tertinggi secara alami adalah orang-orang dengan posisi dan kekuatan tertinggi di wilayah Laut Timur. Misalnya, Murong Mingtian, Murong Nikong, dan para kepala dari 3 klan monstrus besar. Hanya mereka yang layak duduk di panggung tertinggi. Tidak ada yang diizinkan duduk di level itu selain mereka. Bahkan orang-orang seperti First Immortal hanya bisa duduk di level kedua. Itu Murong Mingtian, nenek moyang Kepulauan Eksekusi Immortal, orang yang mengendalikan mereka di balik layar. Orang yang membuat Kepulauan Eksekusi Immortal yang semula tidak penting menjadi penguasa sejati wilayah Laut Timur. Orang yang paling fokus adalah Murong Mingtian. Orang harus tahu bahwa sebelum pertempuran besar di puncak berkabut, tidak ada orang yang tahu keberadaannya. Murong Mingtian sangat menikmati diskusi orang banyak dan tatapan kekaguman mereka, bahkan kekaguman. Jadi, suasana hatinya cukup baik. Dengan senyum yang dikenakan di wajahnya, dia berdiri, dan mengucapkan beberapa kata adat yang mewakili Kepulauan Eksekusi Immortal. Meskipun itu adalah kebiasaan, setelah setiap kalimat, tepukan gemuruh akan mengikuti. Tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormati monster kuno berusia beberapa ratus tahun ini. Selanjutnya, tolong sambut bintang-bintang dari acara hari ini. Setelah pidato singkat, Murong Mingtian mengalihkan pandangannya ke arah Misty Peak.
Pada saat itu, petasan dilepaskan, dan gong serta drum bergema di langit. Sekelompok orang yang mengenakan pakaian yang sangat meriah berjalan perlahan di udara ketika mereka mengangkat kursi sedan merah yang indah. Orang yang memimpin berwarna merah, dan dia menunggang kuda terbang. Itu Jiang Qixia. Adapun orang di dalam kursi sedan, tanpa menebak, mereka semua tahu itu adalah Ziling. Pada saat itu, semua orang menahan napas. Pandangan mereka tertuju pada Jiang Qixia, dan di kursi sedan. Upacara pernikahan yang dipersiapkan dengan cermat telah benar-benar dimulai.